tentang membangun budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya positif ini sudah kita lakukan setiap hari. Kita semua dalam setiap aspek kehidupan kita pasti setiap harinya punya bagian yang akan kita lakukan yang kita sebut dengan hal yang baik. Nah, pandangan tentang hal yang baik ini kita maksudkan berfokus kepada yang katanya kata positif. Dan di pendidikan guru penggerak kami dibekali tentang bagaimana membangun budaya positif di satuan pendidikan yang ada di sekolah. Sebelumnya saya mungkin sudah dikenal ya Bapak Ibu, banyak yang saya kenal dan juga sudah mengenal saya. Saya SMP Negeri 3 Siau Timur, karena wilayah Sawang masih ada dalam wilayah Kecamatan Siau Timur. Dan saya bekerja di SMP Negeri 1 Siau Timur, tercover dalam calon guru penggerak angkatan 7, pendidikannya angkatan 8. Dan sementara kami dibekali dalam kegiatan pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu, seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif. SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan, semua tidak ada dalam hal ini lulusannya adalah dalam komunitas sekolah ini semua S1 ya. Jadi tidak ada yang masih belum S1. Pastinya untuk mewujudkan budaya positif ini, untuk segala pengetahuan dan kegiatan yang akan kita lakukan sudah dalam taraf baik, sebab manajemen pendidikan kita sudah sangat di atas atau keyakinan universal. Nah, Bapak Ibu, keyakinan universal ini lebih ke dalam lagi, sederhana, dikasih sederhana namanya kesepakatan. Kesepakatan, keyakinan universal itu lebih kepada kesepakatan, di mana baik di ruang guru ini pasti kita punya kesepakatan. Misalkan dalam wacana ruang guru kita punya kesepakatan guru jaga itu datang minimal jam 7, so paling lat guru jaga so ada di sekolah. Ataupun guru mapel, orang punya kesepakatan misalnya paling lambat itu 7:30 so ada di sekolah, karena memulai pembelajaran itu 7:30. Ataupun kita punya kesepakatan yang bersamaan datang sekolah tepat waktu. Nah, kebajikan nilai keyakinan universal itu mengacu kepada diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan teladan dari seorang guru. Ya. Bapak Ibu, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban. Tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga para murid dari pengaruh luar yang menyakiti. Benar, Bapak Ibu? Tujuan kita datang ke sekolah ini Persatuan Indonesia tentang kebinekaan yang diturut dari bangsa. Semua bagian yang ditentukan untuk profil pelajar Pancasila dimulai dari budaya. Menjadi pemimpin pembelajaran yang membuka dan menutup pembelajaran itu adalah guru, bukan siswanya. Siswa akan diberikan kewenangan oleh guru ketika guru memulai pembelajaran. Maka akan sangat ironis kalau di kelas itu kosong. Berarti pemimpin pembelajarannya tidak melaksanakan tugas dengan baik. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran itu bisa tercipta sedangkan pemimpin pembelajaran itu tidak ada? Kedua, sebagai coach, sebagai guru lain, Bapak Ibu, saya tahu itu fenomena guru senior dan guru junior di sekolah di tahun-tahun ini.
guru junior, guru senior itu banyak pengalaman pembelajaran yang ia laksanakan, sehingga menciptakan lulusan-lulusan yang sudah berhasil termasuk kita. Tetapi fenomena lainnya adalah peran guru junior itu juga sangat membantu peran guru senior, sehingga kolaborasi antara guru senior dan guru junior itu sangat diperlukan. Masing-masing adalah coach untuk guru lain. Kenapa? Karena kita adalah rekan sejawat, sehingga posisi untuk menjadi seorang coach itu semua ada pada guru, bukan cuma pada guru muda yang tahu BK, bukan cuma pada guru tua yang prosesnya menuntun guru muda, tetapi semua bisa menjadi coach bagi guru lain. Maka kita kenal dengan sistem kerjasama yang namanya rekan sejawat. Ini. Ketiga, mendorong kolaborasi. Nah ini Bapak Ibu, mendorong kolaborasi adalah upaya menciptakan budaya positif membutuhkan suatu kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, masalah itu karena tidak ada kolaborasi. Kolaborasi dan komunikasi yang efektif dari semua stakeholder sekolah. Guru harus berupaya berkolaborasi dengan semua stakeholder sekolah dalam menciptakan budaya positif, termasuk orang tua, komite, dan sekitar. Perlu kita undang dalam percakapan untuk kolaborasi supaya anak-anak ini boleh diarahkan pada suatu budaya positif. Selanjutnya Bapak Ibu yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Bagaimana mewujudkan kepemimpinan murid Bapak Ibu? Sebagai pemimpin pembelajaran, maka guru berupaya mewujudkan kepemimpinan murid, di mana guru hendak menuntun murid agar bertindak secara aktif dan mampu membuat keputusan serta bertanggung jawab, tidak hanya sekedar menerima apa yang disampaikan oleh orang lain. Mereka dapat tahu bahwa kita ini pemimpin untuk kita diri sendiri, sehingga pola untuk mereka memahami apa yang dimaksud dengan pemimpin sendiri itu, mereka bisa tahu kita punya kesalahan apa kita dari kita. Kemudian kita arah untuk keluar dari permasalahan ini apa? Sebenarnya kita ada di posisi yang benar, atau kita bukan seutuhnya sebagai seorang yang malas misalkan. Kalau kita sebagai peran guru hanya menjustis dia seorang pemalas, pasti terfokus dalam pikiran dia adalah seorang pemalas itu. Tetapi yang kita kaji adalah kegiatannya. Kenapa dia jadi pemalas? Oh ternyata dia disuruh tidur malam, atau dia di aktivitas malam terus. Sehingga yang kita batasi adalah aktivitasnya, sehingga untuk kebiasaan yang akan kita latih dari seorang anak itu boleh dia lepas. Itu pemimpin diri sendiri. Nah, selain kita boleh mengarahkan dia untuk menemukan solusi dari permasalahan itu, kita boleh mengarahkan dia keluar dari kebiasaannya. Yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Peran guru yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Bagaimana Bapak Ibu? Komunitas praktisi di suatu satuan pendidikan yang paling kecil itu adalah musyawarah guru. Kita ada dalam komunitas, sehingga di sekolah perlu berupaya menggerakkan komunitas sekolah, berupa berkolaborasi dengan stakeholder untuk mempelajari dan menerapkan konsep-konsep budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ada di sini materinya tentang pemahaman terkait budaya positif. Yang perlu kita pahami adalah disiplin positif. Hari-hari kalau kita bikin juga, termasuk kita melaksanakan materi pagi, itu adalah bagian disiplin positif yang kita arahkan kepada anak. Disiplin positif adalah usaha seorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, garis bawahnya untuk nilai kebajikan universal ini berupa kesepakatan. Nanti sebentar kita akan diarahkan pada bagaimana itu kesepakatan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menuntun anak-anak memiliki disiplin positif sehingga mereka dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik. Bapak Ibu, disiplin positif merujuk kepada kebiasaan baik pendidik maupun cara didik atau peserta didik timbul kesadaran sendiri, punya motivasi dari dalam.
bukan dari luar. Kadang anak-anak melaksanakan tata tertib karena gurunya selalu mengingatkan. Berarti ada motivasi eksternal yang dituntut untuk mereka lakukan. Oh, kita harus begitu supaya kita jangan dapat sanksi. Nah itu harusnya kita harus menuntut anak-anak memiliki motivasi intrinsik dan dalam sendiri, kesadaran yang mereka mau lakukan. Jika energi yang ditransfer pendidik positif, maka yang diterima anak-anak pun positif. Karena kita bertanya, orang dulu sebanyak melakukan hal-hal yang memberikan anak-anak hal-hal yang positif, tapi anak-anak malah jadi terbalik, malah kebiasaan buruk makin banyak. Nah ini peran kita. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua tentang motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada dua Bapak Ibu, eksternal, internal. Nah ini coba kita kaji, kira-kira benar ini motivasi internal. Kadang-kadang anak-anak melakukan atau kita melakukan sesuatu supaya kita dapat menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Kadang pegawai negeri sipil mau bikin itu aturan, dikasih aturan ke pegawai negeri sipil supaya itu malu tuh kalau sama pegawai negeri sipil. Kadang motivasi itu timbul karena hukuman itu, karena ada sanksi yang diberikan kepada mereka. Itulah yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua, mereka melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari guru. Banyak orang boleh taksir, ada anak-anak yang memang selalu ibu, bapak, kita sudah ibu, bapak. Padahal orang harus tahu, tidak perlu dorong bilang sendiri supaya dorong dapat perhatian. Oh, dapat penghargaan. Nah, yang harus kita kerjakan adalah kita akan menimbulkan motivasi internal, yaitu untuk menjadikan para peserta didik untuk menginginkan atau menghargai diri sendiri dan melakukan nilai-nilai yang mereka percaya, mengubah atau mengarahkan mereka kepada hal-hal positif. Nah, yang ketiga, posisi kontrol. Coba kita lihat dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol ini kita ada di posisi mana? Apakah kita banyak sebagai penghukum, kita banyak sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita banyak sebagai manajer, atau kita lebih banyak pada posisi teman? Kadang kelima posisi kontrol ini ada kelemahan maupun ada kelebihan. Dan yang kelima adalah pemantau. Ini adalah posisi kontrol kita Bapak Ibu. Kira-kira orang dominan di mana? Kita tahu dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Nah, yang diminta dari kita adalah posisi kontrol ini bisa kita lakukan semua, tapi punya bagian situasi dan kondisi yang dapat kita lakukan. Nah, yang dituntut posisi kontrol yang paling baik untuk kita lakukan adalah yang paling benar, manajer. Kadang kata manajer itu kita hanya berfokus kepada pimpinan sekolah itu. Tahukah kita sebagai guru mata pelajaran atau kita sebagai wali kelas, kita adalah manajer bagi anak-anak. Nah, guru melakukan aktivitas bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dia temui hari ini. Nah, peran sebagai manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil kepada para murid. Ada kata restitusi di situ, ada bagian yang ingin saya sampaikan tentang restitusi. Bagaimana itu restitusi? Nah ini yang keempat. Budaya positif yang akan kita lakukan adalah membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah mungkin lebih mengarah kepada tata tertib. Anak-anak tahu tentang tata tertib, tapi kita bisa kaji lagi tata tertib kita. Apakah tata tertib yang kita berlakukan untuk semua warga sekolah itu mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal, ataukah hanya sebatas bagian yang kita ingin berubah tapi tidak punya nilai kebajikannya? Nah, keyakinan kelas ini adalah poin utama untuk wali kelas menciptakan anak-anak berhasil. Metode untuk menimbulkan ini,
Ikhlas ya Bapak Ibu, saya singkat dengan kata ikhlas. Ikhlas itu implementasi keyakinan kelas. Maka berdasar dari kata ikhlas yang artinya ketika orang melakukan segala sesuatu dengan ikhlas, maka ada sukacita, ada bahagia, dan ada damai sejahtera. Metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Implementasi keyakinan kelas di latar belakangi bahwa ditemukannya beberapa murid yang masih diingatkan untuk melakukan tindakan kebaikan, kedisiplinan, dan ikhlas ini berdampak efektif pada warga sekolah. Kalau masing-masing di kelas masing-masing itu menerapkan tentang keyakinan kelas ini secara baik, maka siapa dengan Bapak Kepone tadi, sebenarnya ada orang yang sebenarnya ada siswa-siswa bateria kelas kalau keyakinan kelas itu dapat dilakukan secara baik. Ibu kepala sekolah tidak akan lagi itu seperti anak tidak ada berpikir HP lagi di sini, karena keyakinan kelas itu dibangun atas kesepakatan dengan anak-anak. Bukan guru yang menentukan keyakinan, tapi digali dari para peserta didik. Mereka yang mengusulkan dan disepakati bersama baik wali kelas maupun anak-anak setia atau konsisten melakukan keyakinan kelas itu. Kelas masing-masing. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menuntun. Peran guru adalah sebagai penuntun, menuntun anak-anak menemukan jati diri mereka, termasuk budaya positif yang akan melatih mereka menjadi pribadi yang benar-benar adalah seorang murid. Ketika mereka keluar, mereka akan mengingat kita dengan kesepakatan itu. Keyakinan. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, kalau orang berkaca dari filosofi COVID-19 dalam pelaksanaan untuk kita tidak terhindar dari COVID-19, Bapak Ibu, saya adalah pasien COVID-19. Kita semua pada waktu COVID itu dituntut supaya pakai sanitizer, pakai masker, pakai apa lagi Bapak Ibu? Ada yang cuma kita pakai memasak supaya tak siramnya facial, apa lagi ya Bapak Ibu? Pakai handscoon dan sebagainya. Ada masker sampai 3 mesti pakai. Apa maksudnya itu Bapak Ibu? Supaya keselamatan kita terjaga, supaya kita tidak sakit, supaya kita tidak terinfeksi COVID-19. Tahukah kita, keyakinan kelas itu lebih pada keselamatan anak-anak. Kita bisa berpikir, kira-kira anak-anak mau keluar dari sini, kebiasaan itu masih dorong bawah. Nah, keyakinan kelas lebih menekankan kepada nilai-nilai kebajikan universal atau keselamatan dari anak. Ini yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Nah, Bapak Ibu, semua guru saya tahu punya solusi atas setiap permasalahan dari anak-anak. Ada guru yang memanggil anak-anak, kira-kira dia memanggil solusinya dengan berdiri, memilih di bawah pohon, dengan cerita secara teman. Itu namanya peran guru sebagai teman. Ada guru yang seperti itu. Posisi-posisi itu yang menentukan anak-anak tahu di mana dia bisa mencurahkan kesalahan dan sebagainya, atau dia menyadari DP kesalahan. Ataupun ada juga guru yang selalu, coba Bapak Ibu ingat, ketika anak yang berbuat masalah itu pun datang di ruang guru. Coba, semua guru yang ada di situ pasti ingatan dari anak itu yang berbuat salah di kelas dimanapun. Tak ingat tuh Bapak Ibu, ketika itu anak datang di ruang guru di situ. Coba Bapak ingat, pasti semua guru akan berkomentar. Ataupun semua ingatan-ingatan yang tahun di kelas 7, kelas 8, tabung kaulah. Dah, dulu kita anak ingat, toh? Semua langsung terpukul lah. Nah, ini yang kita akan pelajari tentang segitiga restitusi dalam penyelesaian. Nah, Bapak Ibu, guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini 3 tahapan. Sudut yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Sudut yang kedua adalah validasi tindakan yang masalah, dan sudut yang ketiga mendengarkan keyakinan. Nah, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mari kita lihat dulu kajian budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara.
Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Dewan Hari, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Nah, saya akan memberikan contoh tentang keyakinan kelas. Kami dari SMP Negeri 1 Siau Timur baru melaksanakan ini. Tahun ini baru melaksanakan. Saya juga berharap SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan akan dalam giat bersama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Ini di kelas saya. Keyakinan kelas yang disepakati antara lain disiplin berpakaian dan berbicara. Nah, disiplin dalam berpakaian dan berbicara, hal atau nilai kebajikan yang kita akan tuntut dari anak itu adalah tentang kedisiplinan. Ya. Kemudian hadir di sekolah tepat waktu. Ini tentang manajemen waktu dari anak-anak. Menjunjung tinggi nilai kejujuran. Kemudian melaksanakan tiket kebersihan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Selanjutnya, ini Bapak Ibu, membudayakan 3S, senyum, salam, dan sapa. Nah, ada hal apa yang akan kita kembangkan nilai kebajikannya? Mereka santun dalam bertindak. Ketika datang ke sekolah pasti senyuman itu akan timbul karena kesepakatan itu sudah buat di kelas. Selalu bersemangat dan saling menghormati, sopan, suka menolong dan suka berteman, menggunakan perlengkapan belajar milik sendiri. Ini kami buat supaya di kelas tidak ada lagi mulai praktik X kemarin. Ada itu kan Bapak Ibu. Kemudian saling menjaga keamanan dan memasukkan tugas tepat waktu, makan dan minum pada jam istirahat, aktif dalam kegiatan kerohanian. Ke-12, kesepakatan ini adalah kunci utama para wali kelas melatih hal disiplin, hal positif yang akan mereka. Kadang kalau orang yang ada kesepakatan, orang sulit untuk melihat, mengecek tentang budaya positif yang berkembang dari anak-anak. Dengan kesepakatan kelas yang digali dari anak-anak, maka hal ini yang akan menjadi poin utama kita pegang. Nah, coba lihat itu kesepakatan. Apa yang kamu sudah buat, apa yang kamu kesepakati, mana yang kamu langgar. Nah, bagian-bagian itu akan tersinkron. Nah, ketika ada bagian yang dilanggar, solusinya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan mana yang kamu langgar, mana yang harus kamu upayakan supaya boleh kamu perbaiki kebiasaan tidak baik. Nah Bapak Ibu, ketika segitiga restitusi ini kita lakukan secara terpadu, maka kita tidak akan menemukan siswa yang kita bahas saat kenaikan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena prinsip segitiga restitusi adalah penyelesaiannya hari itu, masalah hari itu selesai. Tidak ada ditunda lagi nanti pada saat rapat semester, pada saat rapat mid semester, sehingga orang tidak akan menemukan siswa yang tidak naik kelas. Kenapa Bapak Ibu? Karena masalahnya selesai hari itu. So tidak ada penundaan tentang masalah para peserta itu. Saya mendengar informasi dari Pak Kepala Sekolah kemarin dalam materinya dia bilang untuk taraf sanksi kepada anak-anak untuk tidak naik kelas itu paling buruk. Dan di Indonesia ada dalam bagian untuk tidak melakukan itu, karena itu akan menimbulkan suatu kita akan menjustis dia sebagai orang yang tidak berkompeten kalau tidak naik kelas, ataupun kita akan mematikan
semangat dia untuk bersekolah. Nah, dengan segitiga restitusi akan mengarahkan kita untuk menyelesaikan masalah itu. Keyakinan kelas, poin dari budaya positif ini adalah pertama, peran guru, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ada contoh segitiga restitusi yang kami bahas bersama di dalam kelompok ibu penggerak yang kami bahas. Ini ada contoh kasus yang boleh kita pahami bersama dan boleh mungkin mengarahkan kita kepada bagaimana memahami segitiga restitusi itu bagaimana. Nah, ini Bapak Ibu ada kasus seorang guru matematika, dia adalah wali kelas di kelas 8, namanya Ibu Santi. Dia sakit sehingga dia tidak bisa masuk dan tidak dapat mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni ini baru 2 tahun mengabdi di satu sekolah ini. Nah, beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Hal ini mulai dengan menggunakan kesempatan itu tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran dari Ibu Eni. Ada di sini kan Ibu baru. Ada pernah merasakan hal ini? Adik-adik disepelekan istilahnya. Orang masih muda sampai itu. Jadi ada rasa pandang enteng dari siswa. Kemudian Ibu Eni ini mencoba menyapa kedua anak tersebut dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun kedua anak tersebut malah jadi tertawa. Ibu, santai ibu. Kalau bahasa kami santai ibu. Nah, mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Selanjutnya, keesokan harinya, Ibu Santi memanggil kedua anak tersebut serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan kepada mereka, bersediakah mereka melakukan atau memperbaiki permasalahan yang ada? Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Kadang anak begitu tahu. Ketika dipanggil, jangan mau mengaku, menyangka. Pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi mengingatkan mereka, tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun, Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat kepada Ibu Eni. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Nah, gagasan ini akan timbul dari para peserta didik. Jadi, tema yang mereka pilih adalah, setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mereka memilih tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mereka mengirim informasi kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Mereka pun memberitahukan kepada Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah bila mana waktu ada ketiadaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu. Bagaimana penerapan segitiga restitusi yang kita lakukan. Nah, ini langkah pertama kan menstabilkan identitas. Bapak Ibu ini menstabilkan identitas tergambar dalam kasus tadi. Ibu Santi membantu Vivi dan Natali untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa dilakukan dengan cara meyakinkan Vivi dan Natali melalui pertanyaan mereka. Pertanyaan pertama ini,
Apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada? Kadang dalam langkah menstabilkan identitas ini, orang lebih mengacu kepada kesalahan. Siapa yang ada bikin itu kesalahan? Kadang kita begitu kan Bapak Ibu. Siapa itu yang salah ini? Coba mengaku kemana? Nah, kalau belum menstabilkan identitas, kita lebih mengarahkan anak-anak kepada bagian yang salah. Contohnya begini, Bapak Ibu tahu, orang semua manusia ini pasti akan berbuat salah. Tetapi yang Bapak Ibu mau dari kalian adalah kalian tahu sisi yang salah dari pribadi kalian mana. Contoh dari Natali dan Vivi ini kan mempunyai sikap yang tidak menghormati diri. Jadi mereka bisa mengatakan, stabilkan identitas mereka, bahwa mereka bukan pribadi itu, mereka bukan pribadi seutuhnya yang tidak menghargai. Ada di sisi lain, bisa saja orang menghormati guru lain, tetapi guru muda ini mereka tidak hargai. Makanya kita akan stabilkan mereka pada posisi yang sebenarnya. Mereka tahu bahwa mereka bukan seperti itu. Itu fungsi dari langkah pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat yang menunjukkan bahwa Ibu Santi memahami alasan di balik tindakan Vivi dan Natali itu tergambar pada kasus Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Validasi tindakan yang salah. Tindakan mana yang salah dari anak-anak ini? Nah, ketika mereka menyadari tindakan yang salah itu, mereka akan menemukan cara untuk melanjutkan perbaikan tentang kesalahan itu dengan ini ataupun dengan sekelas. Nah, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Fungsi di mana ini? Kalau dari posisi kontrol ada 5, kita ada di poin mana validasi tindakan? Kita ada di poin yang kedua, membuat rasa bersalah. Itu bagian yang perlu kita pahami tentang 5 posisi. Nah, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, di sini tergambar dalam kasus Ibu Santi mengajukan pertanyaan yang mengarah pada jawaban Vivi dan Natali dalam keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas itu ada di kelas kita masing-masing, maka wali kelas akan terbantu. Coba mau dilihat, coba mau dibaca itu keyakinan kelas orang harus paham. Mana itu yang posisi ini? Mana itu keyakinan kelas yang apa yang mereka bisa lakukan untuk mengatasi rasa tidak dihormati ibu ini? Apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Gagasan itu dimulai timbul dari guru, harus dari siswa, sehingga mereka akan dilatih untuk memecahkan persoalan yang mereka ada. Nah, ini solusinya. Nah, mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Temanya adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, solusi yang kedua, mereka menginformasikan kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dan yang ketiga, memberitahu kepala sekolah bila mana jika ada kejadian guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru. Semua gagasan-gagasan ini Bapak Ibu timbul dari kita. Jadi jangan menganggap bahwa anak-anak kita itu tidak apa-apa. Di SMP di satu Timur masih ada siswa yang bisa membaca, bisa menulis. Jadi ada kiat-kiat konkret dari kami untuk mengadakan pembimbingan. Ada 2 guru yang kami tunjuk, dan 2 guru itu akan dibiayai khusus untuk mengajar supaya tahu membaca. Siapa mau tanggung jawab kalau masuk di daftar pengumuman sekolah? Mau tidak mau, sekolah itu yang akan mengeluarkan mereka dengan kompetensi minimal tahu membaca. Ya, demikian yang boleh saya paparkan Bapak Ibu. Sekiranya materi ini berguna, kita boleh saling menambahkan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, kita coba untuk berkolaborasi. Jika ada bagian yang akan kita kolaborasikan khusus untuk pendidikan yang berpihak pada mereka. Terima kasih Bu Kepala dan kita silakan jika ada pertanyaan. Sehingga kita harus membangun kesepakatan kita untuk
mengaktifkan budaya positif. Mungkin ini sudah kita lakukan, tapi cara untuk mengelola budaya positif itu mungkin belum maksimal kita laksanakan atau kita sepakati. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin saya mewakili teman-teman. Terima kasih untuk waktu yang dibilang singkat ini, dan tentunya ada masukan pembelajaran yang baru yang sebenarnya sudah lama, tetapi kita anggap baru karena ketika diingatkan, oh ternyata ini konteks. Nah, dari sekian penjelasan yang ada, mungkin kita akan memulai dulu buat teman-teman wali kelas sebanyak 8 kelas. Ada waktu yang khusus Bapak Ibu guru buat kesepakatan keyakinan kelas dulu. Kalau keyakinan kelas itu sudah ada, mungkin kita meminimalis apa yang selalu terjadi di sekolah ini. Jadi kalau dari kelas sudah mulai ruang lingkup kecil itu sudah mulai ada keyakinan kelas yang kita sepakati bersama, kita bisa membuat lagi keyakinan sekolah. Ya, jadi buat dulu keyakinan kelas supaya orang terbiasa dengan budaya itu. Nggak usah terlalu banyak, kalau ini Bapak punya 12 poin, buat dulu yang sederhana tetapi bisa kita lakukan. Dan itu memang nilai positifnya sangat baik, dan kami memang merindukan hal-hal yang seperti ini karena terus terang untuk IKM tidak seperti dengan K13 yang bisa semua guru dibekali, karena ini memang ada program calon guru penggerak dan pengajar praktik, dan kebanyakan guru kalau dia bisa mengembangkan diri dengan secara otodidak, dia akan tergerus dengan perkembangan kurikulum. Jadi walaupun kita belum masuk di ruang lingkup CGP, Bapak Ibu mungkin bisa saya akui salut buat Bapak Ibu guru yang ada di sini. Walaupun kita belum ada CGP, tetapi untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini kita sudah lakukan memasuki tahun kedua, dan memang kebanyakan guru-guru ambil secara otodidak dari DMM dari situ, karena memang kami sangat merindukan ketika ada tidak seperti dulu ada workshop, dan kalaupun bukan hari ini saja yang bisa Bapak berikan, sekali waktu ada Bapak punya waktu juga bisa selalu datang membuat kolaborasi bersama antara teman sejawat yang ada di Bumi Sitaro. Terima kasih Bapak. Nah, Bapak Ibu, kepala sekolah dan teman-teman semua, untuk budaya positif ini tidak harus mati di sekolah kita lakukan. Kita akan ada dalam bagian wacana, kita akan memberikan pandangan juga kepada orang tua, sehingga orang tua wajib melakukan ini, sehingga di rumah itu akan terbiasa dengan kesepakatan lagi, kesepakatan bersama anak-anak, bapak, mama melakukan itu kesepakatan ini. Sehingga budaya positif itu bukan cuma di sekolah timbul, tapi di rumah. Maka untuk memulai budaya positif itu kita lakukan dulu di sekolah, kemudian kita akan ada dalam pandangan bersama dengan orang tua untuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah. Sehingga semua stakeholder di dalam dunia pendidikan di SMP Negeri 1 Siau Timur Selatan ini mendukung satu sama lain tentang pendidikan yang berfokus kepada anak atau kepada murid. Sebab mereka mempercayakan anak mereka untuk didik. Kita akan mempercayakan mereka ketika anak-anak itu pulang ke rumah. Jadi ada saling kerjasama antara sekolah dan orang tua. Ketika anak-anak pulang ke rumah, berarti tanggung jawab orang tua untuk mendidik. Ketika anak-anak itu di sekolah, tanggung jawab guru mendidik dan menggali anak-anak menemukan potensi dan juga budaya baik. Ingat Bapak Ibu, dalam penerapan budaya positif ini, satu hal yang harus kita ubah dari pola pikir kita adalah mari memulai untuk memandang anak-anak kita ada potensi mereka, sehingga kita dapat mengembangkan pembelajaran itu berdasarkan potensi anak-anak. Nah, itulah gunanya asesmen.
asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif. Ketiganya ini akan membantu pembelajaran berdiferensiasi dari Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu akan dibantu dengan asesmen itu. Asesmen itu tidak harus menggunakan laptop Bapak Ibu. Asesmen itu tolong kita bikin. Wali kelas yang rajin masuk kelas, dia selalu tahu tentang keberadaan anak-anak itu. Asesmen itu tolong menggali dari beberapa pertanyaan yang dikaji. Misalkan, kalau kita mengajar matematika, Wali suka bagaimana matematika? Ada yang menjawab ya, ada yang menjawab tidak. Dorang pasti tahu, yang menjawab ya itu pasti dorang punya motivasi suka belajar. Yang menjawab tidak itu ada dua pengaruh. Pertama, dorang yang mau kita mengajar, atau kedua, dorang memang ingin tahu matematika. Iya, begitu. Jadi, dengan asesmen yang dorang peroleh itu, dorang akan mengembangkan lebih lanjut tentang pembelajaran. Kedua, pertanyaan yang saya kaji dalam asesmen awal ketika sebelum masuk mengajar, kedua pertanyaan yang saya kaji kemarin adalah pembelajaran apa yang kamu inginkan? Apakah berupa tayangan video, tayangan gambar, ataupun literasi? Kalian baca, kalian boleh temukan DP inti situ. Ataupun kamu mau Bapak demonstrasi terus, Bapak demonstrasi, kalian diskusi, atau kalian kerjakan lembar kerja bertanding. Mana yang kamu mau? Sebutkan idemu. Mereka akan tulis Bapak Ibu. Nah, itu asesmen yang akan membantu kita menjadikan pembelajaran itu sesuai dengan keinginan anak. Kalau yang tidak ada kemarin yang tulis Bapak kita mau belajar, tidak ada. Berarti dia bukan siswa. Kita bilang kalau Moni mau tulis kita mau belajar, berarti Moni bukan siswa. Moni masyarakat yang memang mau sekolah. Mungkin begitu yang boleh saya sampaikan. Saya akan selalu berkomunikasi dengan kepala sekolah kalau ada hal yang baik yang ingin saya tambahkan nantinya. Kalau ini sementara dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jika kenal, saya juga akan membagikan kemudian kawan-kawan. Terima kasih. Masih ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Bu Kepala. Ada. Memang waktunya yang salah ya Bapak Ibu. Memang harusnya dari pagi semoga tidak lapar. Kalau sudah tidak ada sekolah, Bapak Ibu kepala sekolah, Ibu wakil, Pak wakil, dan semua rekan-rekan guru yang boleh membantu saya untuk melaksanakan destinasi, hanya ada bagian yang dikembangkan hari ini. Sebab bagian yang akan dikembangkan ini adalah mengarahkan para seperti menentukan kehidupannya masa masuk dan dan setelah ini saya bersama Pak Wiranto akan pulang, akan kembali ke sekolah. Tidak ada hal lain yang ditanyakan boleh jadi saja. Nanti saya akan kirim ke kepala sekolah hal yang akan dikembangkan. Dan kemarin saya juga memberikan kesempatan untuk memberikan informasi dari respon bersama untuk satuan pendidikan mengalami suatu perubahan nilai positif sama dengan kesimpulan satu. Terima kasih Bapak Ibu kepala sekolah, saya mau pamit. Tuhan memberkati kepala sekolah dan semua. Pertama, kita melakukan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, semua orang di dunia ini termasuk Bapak Ibu guru tidak pernah menginginkan bahwa pribadi kita itu ada dalam suatu masalah. Benar Bapak Ibu? Tidak ada. Olehnya, untuk keluar dari masalah itu kita harus memperbaiki baik dari perencanaan maupun dalam pola pikir kita untuk memahami masalah ini. Tetapi di kesempatan ini membangun budaya positif, kita akan diarahkan bagaimana melihat sisi positif dari rekan-rekan kita dan juga dari anak-anak kita. Karena biasanya orang mau melakukan pengembangan pembelajaran ataupun mengembangkan suatu suasana kerja yang baik, kita mulai dari masalah selama ini, termasuk orang yang lulusan sarjana, ya, maupun pendidikan yang mengarah keyakinan.
Karena Bapak Ibu, keyakinan itu melatih kita untuk mengembangkan nilai kebajikan yang akan kita atur dalam diri kita, terlebih anak-anak kita. Makanya Ki Dewantara bilang, pendidikan kita adalah berfokus kepada murid. Kenapa murid harus ada di sekolah? Karena murid harus dibimbing dan dilatih untuk menemukan jati diri mereka. Untuk menemukan jati diri, kita mulai dari budaya yang positif. Makanya selalu dan selalu sebelum kita melatih anak-anak kita harus dilatih juga untuk membudayakan budaya yang positif. Mulai dari keyakinan universal. Minta maaf sebelumnya kalau saya terlihat menggurui, minta maaf. Saya datang di sini hanya berbagi praktik baik untuk kita sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu, keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan, benar Bapak Ibu, harus ada proses. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Guru itu adalah seseorang yang bergerak, seorang yang bergerak dan menggerakkan. Tergerak yang bagaimana? Dalam persiapannya, pasti guru ada kiat-kiat untuk menyusun pembelajaran yang menyenangkan. Ada Bapak Ibu. Tapi karena kesibukan di rumah yang terlalu banyak dengan aktivitas mungkin sebagai ini itu, sehingga waktu persiapan kita tinggal sedikit. Apalagi kalau sudah 9 malam, pengaruh telenovela maupun tempat tidur itu sangat besar. Sehingga kesempatan kita untuk mendesain pembelajaran yang menyenangkan sangat sedikit. Sehingga besok timbullah pembelajaran yang apa istilahnya? Saat tiba saat akal. Oh, tiba saat tiba akal. Ya, jadi yang seperti itu. Kita harus mulai dari tergerak. Ternyata kelihatan ada bagian yang dia lakukan, dia sepelekan, misalkan di rumah dia sudah menghargai orang tua, dia cuma memakai dulu. Ada yang seperti itu. Kalau motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yang bisa mengubah perilaku dari anak-anak. Nilai yang kita berikan, nilai yang kita inginkan, dan para peserta didik yang ada di SMP Desa Nusa Barat ini memiliki motivasi ini. Yang ketiga, posisi perempuan. Nah ini Bapak Ibu, ini hal yang selalu kita lakukan, tetapi pelajaran yang menyenangkan seperti apa yang kamu mau, kemudian cara berpakaiannya seperti apa yang kamu mau. Semua hal yang disepakati dalam kelas, misalkan ada 10 itu akan kita latih anak-anak untuk melakukan keyakinan itu dalam satu semester, sehingga anak-anak akan terfokus dengan kesepakatan itu, bahwa mereka dilatih menjadi seorang yang disiplin, mereka dilatih menjadi seorang yang saling menghormati, mereka dilatih menjadi seorang yang mandiri. Nah, bagian-bagian kesepakatan itu yang menjadi rambu-rambu kepada mereka di dalam kelas.